Bangunan di sudut gang, sudut pandang Danan. Ribuan bangunan mendapati pemandangan di ibu kota yang jauh dari kata tenang. Suara mesin dan klakson kendaraan bermotor tidak pernah lupa melengkapi pagi mereka yang terpacu dengan waktu. Koran, koran, koran hangat, koran hangat, koran, kabinet, penculikan anak jalanan, harga sembako meroket. Berita hangat, berita hangat. Penjajah koran terlihat berkeliling, bergantian dengan pedagang asongan yang lain. Aku bersama Rijal sedang menikmati semangkuk mie ayam di pinggir jalan, sembari menikmati waktu istirahat kami. Bang, korannya satu bang. Rijal mengeluarkan satu lembar uang 5.000-an dan menyerahkannya ke pedagang koran yang lewat kembali di hadapan kami. Tumben Jal, beli koran. Ada berita yang rame. Iya Danan, ini anak-anak jalanan yang hilang, lokasinya gak jauh dari tempat kita. Penasaran aja, jawab Rijal sembari membuka lembaran koran yang baru saja ia beli. Anak hilang, penculikan. Kadang aku merasa bahwa makhluk halus, dedemit, atau apapun itu yang sering menakuti manusia tidak semengerikan perbuatan manusia itu sendiri. Setidaknya makhluk halus masih takut dengan Sang Pencipta dan akan takluk dengan ayat-ayat suci. Sedangkan untuk beberapa manusia, keberadaan Tuhan sudah tidak lagi mereka anggap. Aku pun mengecek jam tanganku dan mengajak Rijal untuk kembali ke kantor. Rijal pun segera melipat korannya dan membawanya ke dalam. Makan di mana, Nan? Gak kelihatan di kantin. Tanya Farah pada aku. Tadi makan mie ayam, sekali-kali cari suasana baru. Lah, kok gak ngajak-ngajak sih? Lah, lu kan yang keluar duluan, Fir. Kebaliklah. Balas Rijal. Iya juga ya. Perbincangan singkat itu ditutup dengan sebuah map yang diberikan oleh Dian kepada Fira. Ini, Pak Bos minta kita kelarin hari ini. Semangat ya. Rupanya sudah ada pekerjaan menumpuk yang menanti kami di pertengahan hari ini. Kami pun menyudahi perbincangan kami dan melanjutkan pekerjaan kami masing-masing. Dari jumlah pekerjaannya, dapat dipastikan kami akan lembur malam ini. Rasanya terjebak di alam gaib itu gimana, Nan? Aku gak pernah bisa membayangin deh seandainya terjebak di sana. Tanya Rijal iseng di akhir jam kerja kami. Lah, ya gak enak lah, Jal. Di sana gak ada nasi, gak ada mie ayam. Setiap saat kita selalu merasa gelisah dan sangat mudah untuk kehilangan kewarasan. Balasku sedikit menggambarkan selama terjebak di jagat segoro demit beberapa bulan yang lalu. Rijal memperhatikan Danan baik-baik. Dia dan kawan-kawan yang lain sempat tidak yakin Danan akan kembali dengan selamat. Mereka pun tidak menyangka Danan akan kembali lagi ke kantor setelah sekian lama. Gua sempat mengira lu gak bakalan balik lagi ke kantor, Nan. Aku yang ragu bakal diterima lagi setelah lama menghilang. Untung bosnya pengertian. Balasku pada Rijal. Aku pun tidak menyangka bahwa mereka masih memberi tempat untukku untuk bekerja di kantor ini. Wajarnya jika aku bekerja di perusahaan lain, mungkin aku sudah dipecat. Iya, bos tahu banget permasalahannya. Justru kalau lu gak balik, kita yang minta jemput lu lagi, Nan. Jelas Rijal. Aku tersenyum dengan cerita Rijal itu. Sebuah keberuntungan aku bisa bekerja di tempat yang mau mengerti tentang permasalahan yang sering aku hadapi. Waktu pun menunjukkan pukul 7 malam. Aku yang telah menyelesaikan pekerjaan segera membereskan barang dan bersiap untuk pulang.
Rijal dan yang lain masih sedikit menyelesaikan pekerjaan mereka. Jal, aku duluan ya. Nongkrong dulu di pos Pak Soleh. Oke, Nen. Bentar lagi kita juga kelar kok. Balas Vira mewakili yang lain. Aku pun turun ke bawah dengan menenteng tasku menuju pos Pak Soleh. Aku tidak menemui Pak Soleh di pos itu. Sebaliknya, ia sedang menatap sesuatu di luar gerbang. Dar, ngelamunin apa Pak Soleh? Isengku mengagetkan beliau. Mas Danan, iseng aja. Balasnya, aku pun melongokkan kepala mencari tahu apa yang dilihat oleh Pak Soleh. Lihat apaan sih Pak? Pak Soleh menatapku sebentar dan berpikir akan menceritakannya sesuatu. Aku pun menyeduh kopi panas sembari mencari tempat duduk yang nyaman di pos. Mas Danan ini ngerti soal hal gaib kan? Memangnya kenapa Pak? Orang terdekat Pak Soleh ada masalah yang berhubungan sama hal gaib. Gini Mas, kemarin ada security kantor lain cerita. Katanya dia sempat pulang kemalaman dan ngelihat ada setan setinggi bangunan. Katanya wujudnya mirip kakek-kakek. Aku mengernyitkan dahiku dan mencoba mendengarkan cerita Pak Soleh yang sesungguhnya. Di mana itu Pak? 500 meter dari kantor kita. Setelah lampu merah, ada satu gang yang buntu. Gang itu jarang sekali dilewati. Waktu itu teman saya gak sengaja lewat tempat itu malam-malam. Pak Soleh menceritakan bahwa temannya itu sebenarnya sudah curiga tentang sebuah bangunan yang terkadang masih beroperasi di sana. Katanya masih digunakan sebagai gudang. Anehnya, kantor itu hanya pernah didapati beroperasi di malam hari, itu pun tidak rutin. Apalagi orang-orang yang masuk ke dalam kantor benar-benar beragam, tidak seperti karyawan. Ada ibu-ibu, anak muda, perempuan cantik, bapak tua. Curiga sudah pastilah. Tapi saat ada kunjungan dari kelurahan, sama sekali tidak ada keanehan di sana. Hanya berisi barang-barang stok gudang dari kantor utamanya. Baru beberapa minggu ini ada hal yang janggal di sana. Mulai dari anak-anak jalanan yang dikabarkan hilang, suara keramaian dari bangunan itu pada malam hari, dan yang terakhir saat teman Pak Soleh mau mengecek keramaian itu, ia dihadang makhluk besar setinggi bangunan itu. Waktu dia cerita, gak ada yang percaya Mas. Tapi karena saya pernah mengalami kejadian yang terjadi di kantor ini, akhirnya saya dengerin cerita dia sampai habis. Aku sedikit merenung mendengar cerita Pak Soleh. Kalau cerita itu benar, sudah pasti ada hal yang tak wajar di bangunan itu. Polisi pernah meriksa tempat itu, Pak? Enggak, Mas. Yang punya bangunan itu orang penting. Pada gak berani macam-macam. Kalau polisi tidak berani memeriksa, apalagi aku yang hanya karyawan biasa. Tapi mungkin ada baiknya sesekali aku melewati bangunan itu untuk memastikan apakah ada hal yang aneh di sana. Ngomongin kantor yang buntu itu ya? Tanya Rijal yang mendadak sudah sampai pos. Iya, Jal. Kamu tahu? Ya udah, nanti pulang kita lewat situ aja. Aku memperhatikan Rijal. Rupanya Rijal masih dengan kebiasaannya mencari tahu tentang masalah hal gaib sendirian. Jal, jangan bilang kamu udah nyelidikin ke sana duluan. Tak laporin mbahmu loh. Enggak, Nan. Tenang aja. Cuma sebatas penasaran. Ntar juga kamu tahu sendiri. Mendengar ucapan Rijal, aku pun penasaran dan meminta Rijal mengantarkan aku ke bangunan itu. Pak Soleh memperingatkan kami untuk berhati-hati.
Terlebih, ini bukanlah masalah yang berhubungan langsung dengan kami. Aku pun memacu sepeda motorku mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rijal. Tidak terlalu jauh, tapi padatnya kendaraan membuat kami membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke tempat itu. Sekilas tidak terlihat bangunan yang dimaksud oleh Pak Soleh. Kantor-kantor yang menghadap ke jalan terlihat megah, menutupi jalan buntu yang menuju ke bangunan itu. Jal, ini bangunannya. Iya, Dan. Aku pun memerhatikan bangunan kantor 3 lantai itu dan tidak merasakan keanehan apapun. Kayaknya kalau secara gaib, gak ada yang aneh deh. Ya udah, liatin dulu aja. Habis itu, ikutin aku. Ajak Rijal. Aku belum mengerti maksud Rijal. Berkali-kali aku memeriksa bangunan ini, memang tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Bahkan kantor kami lebih memiliki masalah perdemitan yang lebih pelik daripada kantor ini. Ya udah, Jal. Terus mau ngajak kemana lagi? Tanyaku pada Rijal. Rijal mengajakku berjalan ke seberang, memasuki salah satu gang yang berhadapan dengan gang buntu yang kami masuki ini. Dek, kamu masih di sini? Tiba-tiba Rijal berteriak ke arah jalan yang sedikit sepi itu. Aku berniat menanyakan niat Rijal, tapi akhirnya aku memilih mengurunkan niatku untuk percaya dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Rijal. Mas kesini lagi? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang dari belakang. Kami cukup kaget, namun Rijal dengan segera bisa mengenali anak itu. Kan Mas udah bilang, Mas bakal datang lagi, kata Rijal. Itu adalah roh anak laki-laki yang mungkin masih berumur 10 tahun. Ia mengenakan baju yang lusuh, yang sepertinya baju yang ia kenakan saat kematian. Oh, ya sudah, ucapnya yang segera meninggalkan kami dan duduk santai di pinggir jalan. Jal, anak itu siapa? Korban kecelakaan. Rijal menggeleng. Masalahnya lebih pelik dari itu, Nan. Katanya sebelum mati, dia melihat temannya dibawa ke bangunan itu. Katanya sampai sekarang temannya masih ada di sana. Mendengar penjelasan Rijal, aku mendekat ke anak itu. Apakah benar teman kamu masih ada di sana? Iya bang, abangnya bisa nolongin dia. Nolongin? Memangnya kamu tahu teman kamu diapain di sana? Bocah itu menggeleng, tapi dia menceritakan sesuatu yang membuat aku benar-benar harus mengawasi bangunan itu. Kejadian beberapa bulan yang lalu, saat itu dia dan beberapa anak perkampungan di pinggir rel sedang mengamen di daerah itu. Kali ini mereka berencana pulang cukup malam. Mereka merasa berani karena mereka beramai-ramai. Mereka cukup lelah selama mengamen seharian. Mereka pun berniat beristirahat sebentar dengan tidur di pinggir jalan tempat kami berada saat ini. Tapi tanpa sadar mereka tidak terbangun sampai hingga tengah malam. Dan di malam itu, hari kematian bocah itu. Mereka memakai topeng bang. Mereka tidak membangunkan kami dan membopong kami masuk ke bangunan itu. Jelas anak itu. Dalam keadaan setengah sadar, anak itu melihat keadaan kantor itu seperti kantor biasa sampai ia tiba di salah satu tempat. Dia dan anak yang lain dibawa ke sebuah tempat yang terdapat kolam. Entah bagaimana bisa tiba-tiba anak itu tersadar sementara teman-temannya masih tertidur pulas. Ia pun merasa yang terjadi pada mereka bukanlah hal yang wajar. Baru saja saya mencoba membangunkan yang lain, tiba-tiba muncul kepala dari bawah lantai.
Dia ngelihatin saya sambil ketawa, Bang. Ucapnya memperagakan kejadian itu. Kejadian itu membuat anak itu ketakutan dan berlari meninggalkan ruangan itu. Sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Dia ketakutan hingga saat sampai di salah satu lorong ia dihadang makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak bisa ia lihat. Tanpa ada pilihan lain, anak itu pun memilih kabur lewat jendela yang ternyata saat ini ia ada di lantai atas. Seketika ia terjatuh dengan luka yang parah. Dengan sisa tenaganya ia pun pergi ke jalan besar untuk meminta pertolongan. Sayangnya saat itu malam sudah terlalu larut. Ia pun meregang nyawa di seberang jalan, tempat kami menemuinya saat ini. Berarti teman-temanmu masih ada di bangunan itu? Bocah itu mengangguk. Berarti sudah jelas bahwa itu alasannya belum bisa tenang. Tapi yang lebih membuat aku khawatir adalah tentang isi bangunan itu. Bila apa yang dikatakan roh bocah itu benar adanya, bisa jadi sosok di dalamnya benar-benar berbahaya hingga bisa menahan kekuatan hingga tidak terdeteksi. Ya sudah, nanti saya cari tahu. Sabar ya. Ucapku pada anak itu. Aku pun memberi isyarat pada Rijal bahwa sudah mengerti akan apa yang ingin ia sampaikan. Namun, aku membutuhkan waktu untuk menyelidikinya. Mungkin bila aku tidak bisa masuk ke tempat itu, aku harus meminjam kekuatan keris Raga Sukma untuk mengecek tempat itu dengan wujud Sukma. Patung berhala. Dengan kekuatan keris Raga Sukma, aku bisa memisahkan ragaku dengan sukmaku sesaat. Yang membedakan dengan ilmu Pak ilmu Raga Sukma dari keris ini juga membekaliku dengan wujud roh dari keris ini, hingga aku tetap bisa membela diri ketika mendapat perlawanan dalam wujud Sukma. Sekali lagi aku menghampiri bangunan kantor yang aku datangi tadi. Dari jauh, aku masih melihat anak tadi menatap ke bangunan itu, seolah masih menanti kedatangan teman-temannya. Sungguh aku tidak merasakan ada yang mencurigakan dari bangunan ini. Tidak seperti bangunan terbengkalai atau rumah angker yang terdapat residu kekuatan gaib. Bangunan ini benar-benar tidak memiliki keanehan yang mencolok. Aku pun masuk ke dalam bangunan yang difungsikan sebagai gudang itu, dan memang menemukan banyak tumpukan kardus yang tersusun rapi dengan penomoran yang tertata. Aku mencoba mencari seseorang yang menjaga bangunan ini, entah itu security atau karyawan yang bertugas untuk jaga malam. Namun tidak kutemukan. Cukup lama aku menjelajahi bangunan ini, namun sama sekali tidak ada petunjuk. Aku mencoba mencari ruang rahasia, namun tidak dapat kutemukan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku bersiap untuk kembali meninggalkan bangunan ini. Tapi tiba-tiba aku merasakan firasat yang janggal. Suara langkah kaki tiba-tiba mendekat ke arahku. Bukan hanya satu, tapi banyak. Sementara itu aku menoleh ke arah pintu masuk, tapi tidak ada tanda-tanda pintu itu pernah terbuka. Nyala lampu lilin tiba-tiba menerangi ruangan itu. Ada lebih dari 10 manusia yang tiba-tiba berada di ruangan. Benar seperti cerita Pak Soleh. Mereka orang-orang yang sangat berbeda, baik dari segi umur maupun profesi. Darah ini mengantarkan kami kepadamu. Kalimat itu dimulai dengan satu orang yang meneteskan darahnya pada sebuah pola yang baru saja ia gambar di salah satu keramik lantai. Sisa orang berikutnya mengulang kalimat yang sama dan ikut meneteskan darahnya. Aku memperhatikan dari jauh dengan berhati-hati, dan pemandangan yang tidak wajar terlihat di hadapanku. Ada tangan besar dari dalam tanah
yang mencengkram kaki-kaki manusia di sana dan seolah menariknya masuk ke dalam tanah. Satu persatu dari mereka pun menghilang dari penglihatanku. Kali ini aku yakin tempat ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku pun mencoba mengikuti arah energi dari tangan itu berasal. Dan benar saja, energi itu membawaku ke sebuah tempat yang belum ku ketahui. Hutan? Bukan. Tempat ini lebih seperti sebuah pemakaman. Tapi tidak ada langit di tempat ini. Apakah ini masih di dalam bangunan? Aku tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari apa yang aku lihat. Lari, setannya datang. Terdengar suara anak kecil yang berlarian sambil tertawa di tempat itu. Kena, gantian kamu setannya. Ada lebih dari 10 anak kecil yang bermain kejar-kejaran di tempat itu. Tapi ada satu yang mencolok. Seorang anak perempuan yang terlihat paling tua di antara mereka. Saat terdengar derap langkah orang-orang yang mendekat kepada mereka, mereka pun membubarkan diri. Dan anak perempuan yang paling tua itu masuk ke dalam sebuah kurungan di salah satu sisi tempat itu. Teteh mainnya berhenti sebentar ya. Kita jampi berkah dulu. Ucap salah seorang ibu yang baru saja datang bersama yang lain. Anak perempuan itu mengangguk. Aku tidak bisa menilai ekspresinya. Apakah itu ekspresi menurut karena mengerti atau karena takut? Salah seorang dari mereka juga membawa berbagai macam jajanan anak-anak dan membaginya ke anak kecil yang lain. Dengan senang hati mereka menerimanya dan kembali ke sudut lain tempat itu. Sepertinya ada tempat khusus bagi mereka di sana. Aku mau di sini terus saja. Di sini nggak pernah kelaparan. Ucap salah seorang anak kecil. Kakak-kakak itu juga bawain mainan lagi loh. Kata yang lain. Mereka menerima dengan senang pemberian orang-orang itu. Memang penampilan anak-anak itu saat ini tidak lagi seperti anak jalanan. Pakaiannya lebih rapi dan tubuhnya lebih terurus. Setelah menyelesaikan urusannya dengan anak-anak itu, orang-orang itu pun mendekat ke sebuah altar di dekat kurungan anak perempuan tadi. Ada sebuah peti yang diletakkan berdiri di tempat itu. Tingginya lebih dari 2 meter dengan lebar yang melebihi bahu 3 orang. Ada beberapa lilin dipasang di dekatnya dengan beberapa tampah atau nampan bambu yang dijajarkan di sana. Satu orang dari mereka mengatur menyalakan kemenyan dan mengatur posisi kembang di tampah. Setelahnya, satu persatu dari mereka membuka benda yang mereka bawa dan meletakkannya di tampah itu. Aku mencoba mendekat dan memastikan benda apa yang mereka gunakan sebagai sesaji. Dan itu adalah benda yang jauh dari kata wajar. Kepala kambing diletakkan di sebelah kiri. Kepala kerbau diletakkan di tengah. Sementara di paling kanan diletakkan kepala anjing yang masih menunjukkan taringnya. Mereka pun menggumamkan beberapa kalimat yang tidak ku mengerti apa artinya. Bersamaan dengan itu, 2 orang yang berada di altar membuka peti itu dengan berhati-hati. Tepat saat peti itu terbuka, keadaan di tempat ini menjadi berubah. Seketika tempat ini diselimuti kekuatan mengerikan yang bahkan aku tidak mampu menahannya. Aku menajamkan mataku menyaksikan apa yang saat ini berada di atas altar. Sebuah patung. Patung seorang kakek tua, besar, yang bongkok dengan janggut yang panjang. Aku menoleh melihat 2 tanduk pada kepalanya yang membuatnya terlihat lebih mirip dengan seekor kambing. Saat aku hendak mendekat, tiba-tiba wujud roh keris Raga Sukma menghilang dari genggamanku.
Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan tiba-tiba terpental dari tempat itu. Singkat, namun aku sempat memperhatikan saat aku terpental. Sukmaku kembali melalui bangunan gudang itu. Namun suasananya berubah sangat drastis. Bangunan yang sebelumnya tidak aku curigai itu pun kini berubah menjadi sarang setan yang berkeliaran di setiap sudut ruangan. Sayangnya aku tidak berkutik. Kekuatan keris raga Sukma yang memisahkan Sukmaku dari raga mendadak menghilang. Tanpa dapat kutahan, aku pun segera kembali ke ragaku dengan paksa. Seketika itu juga aku memuntahkan darah dari mulutku. Perbatasan ruang gaib. Cahaya matahari menyinari dengan terang dari jendela kamarku. Bagaimana mungkin? Seingatku, aku tidak begitu lama dalam wujud Sukma saat menjelajah bangunan itu. Atau jangan-jangan tempat di mana patung itu berada bukan berada di alam ini. Aku pun segera membersihkan tubuhku dan menenangkan diri. Sudah ada beberapa telepon masuk dari Rijal dan teman-teman kantor yang lain mempertanyakan keberadaanku. Aku membalasnya dengan beralasan akan masuk terlambat karena tidak enak badan. Segera aku memberitahu Pak Lek tentang kejadian yang aku alami semalam. Pak Lek juga cukup bingung, karena kebetulan ia juga berurusan dengan sesosok patung misterius berwujud sinden. Entah berhubungan atau tidak, Pak Lek akan mencoba mencari tahu tentang semua ini. Tumben telat, Nan. Kalau masih nggak enak badan, istirahat di rumah dulu aja. Ucap Rangga menyambutku yang masuk ke ruangan dengan mencolok. Udah enakan kok. Kalau dibiarin, besok kerjaan malah nambah numpuk. Baru duduk sebentar, tiba-tiba Rijal sudah menghampiriku dengan meletakkan secangkir kopi panas yang baru saja ia buatkan untukku. Terima kasih, Jal. Nan, jujur, kamu nyelidikin bangunan itu kan? Tanya Rijal yang sepertinya membaca kecemasan di wajahku. Iya, Jal. Nanti kita bahas berdua ya. Jangan ngelibatin mereka yang gak ngerti. Balasku mencoba menahan niat Rijal mencari tahu. Ia pun menepuk pundakku dan meninggalkanku. Jangan maksain diri. Gak semuanya harus kamu yang beresin. Tenang aja, Jal. Aku gak gegabah. Sepulang kerja, aku kembali memutuskan menghabiskan waktuku di pos terlebih dahulu bersama Rijal. Kali ini Pak Pandilah yang kebagian berjaga malam. Sepertinya ia juga sudah mengetahui isu mengenai bangunan di Gang Buntu itu. Aku menceritakan tentang apa yang aku lihat kemarin kepada Rijal. Barangkali Mbah Wijan yang merupakan eyang Rijal mengetahui tentang apa yang aku temukan kemarin. Aku coba tanyakan ke Mbah, tapi sepertinya mereka yang hidup di desa tidak tahu mengenai hal seperti ini. Jangan meremehkan mereka, Jal. Mereka saja tahu lebih dulu tentang Setra Gondomayit daripada aku dan Pak Lek. Rijal mengerti. Sebenarnya malam itu kami sepakat tidak melakukan tindakan apapun sampai dapat petunjuk dari Pak Lek ataupun Mbah Wijan. Tepat saat kami menyelesaikan seruputan kopi terakhir kami, tiba-tiba ada seorang anak memperhatikan kami dari jauh. Ia berdiri di depan pagar kantor kami dan hanya menatap kami dari kejauhan. Jal, itu. Aku mengenali bocah itu. Dia adalah roh anak yang kemarin menunggu di depan jalan buntu itu. Namanya Maul. Ngapain dia sampai ke sini? Tanya Rijal. Pak Pandi terlihat bingung dengan reaksi kami. Beliau tidak bisa melihat roh Maul yang ada di hadapan kami. Sementara itu Maul berjalan meninggalkan kantor seolah memberi isyarat untuk kami ikut. Pak Pandi, kita pamit dulu ya. Kataku yang segera meninggalkan pos bersama Rijal. Maul sedang menunggu di ujung jalan saat kami mengeluarkan motor.
Ia benar meminta kami untuk mengikutinya menuju bangunan di gang buntu itu. Makhluk besar itu muncul lagi. Hari ini ada beberapa anak lagi yang dibawa masuk ke dalam, ucap Maul. Ia menunjukkan sebuah mobil box terparkir di ujung gang buntu itu. Kami menyembunyikan kendaraan kami dan memantau dari jauh tentang apa yang sedang terjadi di sana. Nan, itu kantong mayat. Tanya Rijal curiga dengan sosok beberapa orang yang diam-diam membawa kantong mayat masuk ke dalam mobil box itu. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Apa mungkin teman-teman Maul dalam keadaan bahaya? Jal, coba hubungi kantor polisi terdekat. Perintahku sembari mencoba mengendap-endap mendekat ke bangunan itu. Jangan nekat, Nan. Percuma juga lapor. Kan Pak Soleh juga cerita sebelumnya. Sudah ada yang melapor, tapi sama sekali tidak digubris. Ucap Rijal yang juga perlahan mengikutiku. Aku hanya menulis sebentar pada Rijal dan mencari celah untuk masuk ke dalam ruangan itu. Ini bahaya, Jal. Gak usah ikut. Terus kamu ngapain? Udah ada satu nyawa melayang. Gak mungkin aku gak ngelakuin apa-apa. Rijal tetap ngotot untuk ikut denganku. Mungkin ia juga merasa khawatir dengan apa yang akan aku lakukan. Kami memastikan tidak ada orang di luar dan mengendap masuk ke dalam bangunan. Tidak ada penerangan yang dinyalakan saat itu, tapi jelas kami merasakan keberadaan sosok yang tidak wajar di bangunan ini. Tinggal ini. Setelah itu kalian bisa pergi, ucap seseorang yang menyerahkan sebuah kantong mayat lagi kepada petugas yang membawa mobil box itu. Kami bersembunyi di salah satu sudut tergelap dan menunggu hingga mobil itu pergi. Setelahnya, orang-orang yang berada di dalam bangunan itu mengunci pintu itu dan kembali ke dalam. Berarti kita terkunci di sini. Kayaknya sih begitu, Jal. Setelah keadaan mulai aman, aku pun meninggalkan ruangan itu dan mengarah ke tempat di mana orang-orang itu meneteskan darah untuk bisa masuk ke tempat patung itu berada. Tapi sebelum sempat berjalan terlalu jauh, kami sudah melihat bangunan itu masih dipenuhi orang-orang yang masih riuh di sana. Ruangan itu hanya diterangi lilin-lilin yang menyala. Jangan takut. Setelah ini, berarti kalian sudah sempurna, ucap seorang bapak di tempat itu. Tapi, apa tidak ada cara lain, Pak? Saya takut. Ada seorang perempuan yang menolak melakukan ritual yang dilakukan di sana. Bapak itu malah tersenyum. Ia menarik sebuah kursi di dekatnya dan meraih salah satu tali yang menggantung di dekatnya. Kalau kalian tidak yakin, biar saya terlebih dahulu. Saat itu, di hadapan kelompoknya, ia mengalungkan tali itu di lehernya. Tanpa ada rasa ragu, ia menendang kursi yang ia naiki dan membiarkan dirinya tergantung hingga tak sadarkan diri. Pengikut yang lain merasa miris melihat pemandangan itu. Namun, ekspresi mereka mulai berubah ketika sebuah tangan besar menarik jasad orang itu ke bawah, meninggalkan sosok roh menyerupai orang yang mati tadi di tempat itu. Jelas ini adalah sebuah ritual. Roh itu bukan lagi berwujud manusia, walaupun menyerupai, tapi bagian wajah dan tubuh roh itu seolah menyerupai wajah dan cakar seekor anjing. Walau wujud roh, para pengikut yang lain masih bisa melihat wujud orang itu. Kalian masih ragu? Kata sosok itu. Melihat hal itu, pengikut yang lain segera melakukan hal yang serupa. Ada yang menggenggam pisau di tangannya, ada yang ingin menggantung dirinya, hingga ada yang ingin meminum racun yang ia bawa sendiri. Mengetahui hal tersebut, dengan cepat
melemparkan benda yang dapat kujangkau ke arah mereka. Sontak mereka pun kaget dengan keberadaanku. Hentikan! Jangan bodoh! Aku berteriak, mencoba menghentikan mereka. Merasa kaget dengan kedatanganku, mereka pun panik. Beberapa dari mereka masih merasa takut, namun beberapa ingin mencoba melawanku. Siapa kau? Teriak salah satu dari mereka. Saya bukan orang jahat, tapi kalian sedang dimanfaatkan oleh setan-setan itu. Mendengar ucapanku, seseorang yang sudah berubah menjadi makhluk setengah anjing itu pun mendekat ke arahku. Jangan menghasut mereka. Kami adalah orang-orang terpilih yang pantas menerima berkah Ndoro Kasmolo. Ndoro Kasmolo? Apa itu sosok yang mereka sembah kemarin? Tidak ada. Tubuh kalian hanya dijadikan tumbal, dan roh kalian dikutuk olehnya untuk menjadi siluman. Kalian hanya ingin menjadi abdi mereka. Aku menjelaskan. Mendengar ucapanku, makhluk setengah anjing itu segera melesat ke arahku dan menghantamkan serangan yang begitu cepat. Ia tanpa ragu mencoba menggigit wajahku, namun dengan sigap aku menghindarinya. Kalian nilai sendiri, apakah ini kutukan atau berkah dari Ndoro? Kata makhluk itu. Terlihat sekali lagi tangan besar muncul dari bawah, mengambil sebuah jasad dari orang bodoh yang menusukkan pisaunya ke jantung. Kini rohnya tetap tinggal di sana dan berubah bersisik seperti ular. Aku tidak akan terpengaruh. Setelah ini kita bisa menggunakan tubuh anak-anak itu. Ucap sosok setengah ular itu. Gila. Ternyata itu rencana mereka. Melihat orang kedua melakukan ritual yang sama, mereka pun tidak ragu lagi. Namun sebelum itu terjadi, aku membacakan sebuah ajian yang memanggil alunan udara yang mengalir ke bangunan ini. Gambuh Rumekso. Dengan serangan itu, beberapa dari mereka tumbang. Setidaknya itu bisa menggagalkan mereka untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Danan, awas! Mundur! Rijal menyadari sesuatu dan memintaku kembali. Ternyata seranganku tadi memancing amarah sosok yang menguasai mereka. Seketika tangan besar yang menarik tubuh orang-orang itu pun muncul, mencengkeramku dan membantingku ke tanah. Rijal mencoba menangkapku, namun kami terkekeh ke tanah tanpa mampu melawan. Saat itu penglihatanku kabur. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, namun perlahan semua menjadi gelap. Saat kesadaranku mulai pulih, hanya pemandangan mengerikan yang tersisa di penglihatanku saat ini. Tali-tali yang menggantung tadi kini sudah penuh diisi jasad manusia yang tersangkut di sana. Beberapa mayat juga sudah tergeletak di tempat itu, baik dengan pisau yang menancap di tubuhnya, maupun yang mati dengan menenggak racun. Aku gagal menyelamatkan mereka. Kini roh mereka tengah berdiri menantikan tubuh mereka diambil oleh sosok yang mereka sebut dengan nama Ndoro Kasmolo. Satu persatu untuk masuk ke tempat yang sempat kudatangi semalam. Danan, Mbah berkomunikasi denganku saat kehilangan kesadaran tadi. Tiba-tiba, Rijal tersadar dan berusaha untuk meraihku. Para pengikut Ndoro Kasmolo memang sudah tidak lagi dapat diselamatkan. Rohnya sudah menjadi abdinya sejak mereka mengikat perjanjian dengannya. Wujud binatang itu adalah perwujudan perbuatan biadab mereka untuk mendapatkan ilmu dari Ndoro Kasmolo itu. Mbah Wijan sudah tahu sebanyak itu. Ada kasus serupa yang mereka temui, dan semua berhubungan dengan sosok patung. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah mereka
merebut tubuh anak-anak itu. Rijal menjelaskan. Aku mulai mencerna petunjuk yang diberikan Mbah Wijan. Walau memang patung itu mengendalikan kejadian ini, maka yang harus kulakukan adalah menghancurkan patung itu. Rijal, jaga tempat ini dan coba cari bantuan. Perintahku yang segera memanggil keris Raga Sukma ke dalam genggamanku. Jangan nekat, Nan. Ini bukan masalah sepele. Aku tidak peduli. Tepat ketika tangan makhluk besar itu meraih jasad pengikutnya, aku menghunuskan kerisku ke tangannya. Suara raungan terdengar menggema ke seluruh ruangan. Makhluk itu merasakan kesakitan dari serangan keris Raga Sukma. Saat itu batas antara ruang patung itu berada mulai terbuka. Aku melihat roh para pengikut makhluk itu sudah berada di sana sebagian. Dengan segera, aku bersiap melompat ke tempat itu sekali lagi. Aku ikut. Rijal bersiap mengikutiku, namun dengan tegas aku mendekapnya menjauh. Tolong cari bantuan, Jal. Aku belum tentu bisa menemukan jalan keluar dari tempat itu. Terlebih, waktu di ruang itu berbeda dengan alam kita. Tapi siapa? Siapa yang bisa? Jagat Putra Sambara. Cari nama itu. Mbah Wijan juga kenal dengan Mas Jagat. Ucapku yang segera pergi meninggalkan Rijal. Aku teringat, kemarin aku bisa masuk ke tempat itu dengan wujud Sukma. Tapi bila masuk dengan tubuh fisik, entah bagaimana caraku untuk keluar dari tempat itu. Tapi Mas Jagat yang mempelajari arus dimensi gaib, mungkin ia bisa membantuku. Mempelai berhala. Tanah tanpa langit, hutan tanpa angin, dan berbagai macam tumbuhan mati tersusun di tempat ini. Altar berbentuk punden berundak kini menjadi pusat perhatianku di tempat itu. Ndara Kasmala. Itu adalah sosok patung yang mereka sembah. Sosok patung berwujud kakek bungkuk berkepala kambing yang tingginya lebih dari 2 meter. Aku sedikit menelan ludah melihat posisiku saat ini. Di hadapanku ada berbagai sosok roh manusia yang sudah menjelma sebagai siluman. Mereka mengantri mendapatkan tubuh anak-anak yang selama ini mereka manjakan di tempat ini. Di satu sisi ada seorang anak perempuan yang dikurung di dekat altar yang seolah dipersiapkan untuk sesuatu. Sosok besar berwajah kambing itu muncul dari patung Ndara Kasmala untuk mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wujud yang bisa ia gunakan saat ini. Mengetahui keberadaanku, Ndara Kasmala mendahului mengikutinya dan bersiap menghampiriku. Aku pun dengan sigap mempersiapkan keris Raga Sukma di genggamanku, dan seketika Ndara Kasmala terhenti melihat kerisku. Itu keris Raden Arya Darmawijaya. Aku semakin waspada saat mengetahui Ndara Kasmala mengetahui asal-usul keris Raga Sukma. Tapi kau bukan keturunan dari Darmawijaya. Tunjukkan pemilik keris itu yang sebenarnya. Tiba-tiba Ndara Kasmala terlihat geram. Ia seperti memiliki dendam kesumat dengan pemilik keris ini. Akulah pemilik keris Raga Sukma ini. Tidak ada yang lain. Jawabku singkat. Ndara Kasmala menggeleng. Ia sedikit menertawakanku. Keris itu adalah salah satu pusaka keluarga Darmawijaya. Dan tugasku adalah menghabisi mereka semua. Seketika, ucapan Ndara Kasmala membuat aku panik. Jika benar itu yang diincar olehnya, mungkin Dirga dan Abah akan ada dalam bahaya. Sayangnya tidak ada lagi yang perlu kau cari. Akulah pemilik sah pusaka ini. Ucapku sekali lagi. Aku ingin tahu apa tulang belulang dan
isi organ tubuhmu akan mengatakan hal yang sama. Saat itu sekali lagi tangan hitam Dorokasmolo menghantam tubuhku. Aku berhasil menghindar dan bersiap menusukkan keris Raga Sukma ke tangan hitam itu. Aneh. Seketika keris Raga Sukma menghilang dan kembali ke sukmaku tanpa sebab. Aku yang panik segera menjauh. Tapi salah satu manusia yang sudah berubah jadi siluman anjing tadi sudah menungguku dan menghantamkan cakaran ke punggungku. Seketika darah segar mengalir dari bekas luka yang ia buat. Namun aku mencoba menangkap sosoknya dan membacakan sebuah doa untuk memurnikan rohnya kembali. Ia mengerang kesakitan. Setiap ayat suci yang aku bacakan membuatnya meronta, tapi terlambat. Aku tidak lagi bisa memurnikan rohnya. Ia terikat dengan Dorokasmolo yang saat ini menjadi sesembahannya. Sekali lagi aku memanggil keris Raga Sukma, namun gagal. Aku pun teringat kejadian saat kemarin sukmaku terpental ke tubuhku dari tempat ini. Jangan kau kira kekuatan leluhur Dharma Wijaya bisa kau gunakan di tempat ini. Tawa Dorokasmolo. Ia merasa menyingkirkanku dengan mudah. Namun aku terus menahan serangannya sebisa mungkin dengan sisa tenaga yang aku miliki. Sekali saat tenaga besarnya meremas tubuhku, namun amalan api yang aku miliki membuat tenaganya terbakar dan membantingku ke tanah. Tidak ingin diam, aku pun membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku. Kutitipkan ayat-ayat suci dan doa yang mampu memusnahkan niat jahat pada sebuah pukulan jarak jauh yang kuhantamkan tepat di tubuhnya. Ajian Lebur Saketi. Makhluk itu terpental dan sekilas aku merasa tubuhnya sedikit menyusut. Bocah brengsek. Aku tidak menyangka akan merasakan serangan seperti itu lagi di zaman ini. Ajian Lebur Saketi merupakan serangan pukulan jarak jauh yang sering digunakan pendekar pada zaman perang antar kerajaan. Jika makhluk ini mengetahui tentang ajian ini, mungkin saja makhluk ini pernah hidup di zaman kerajaan. Lepaskan perjanjianmu dengan roh manusia itu dan bebaskan anak-anak yang lain. Aku memperingatkan Dorokasmolo. Bocah sombong, baru sedikit melukaiku, sudah berani memerintahku? Bukannya jumawa, namun aku memikirkan sebuah rencana yang mungkin bisa menyelamatkanku di tempat ini. Memangnya apa yang bisa dilakukan makhluk yang dikutuk Tuhan terhadap manusia, makhluk yang paling mulia? Aku meledek, memancing emosi Dorokasmolo. Berbagai serangan kuhindari sebisaku, sehingga membuat tempat itu porak-poranda. Ada serangan yang membuat aku sesekali terpental, namun aku juga sudah bersiap memberikan sebuah balasan. Tepat saat posisi yang aku persiapkan sekali lagi, aku membacakan sebuah doa pada kepalan tanganku dan memukulkan sebuah pukulan jarak jauh. Cahaya ajian Lebur Saketi menerjang ke arah Dorokasmolo. Namun, ia tidak akan tertipu dua kali. Ia dengan sigap menghindari seranganku dan berbalik menepuk tubuhku dengan tangan yang besar hingga aku terpental. Aku memuntahkan darah atas luka yang aku dapat, tapi setidaknya rencanaku berhasil. Prak! Ajian Lebur Saketi mendarat di patung Dorokasmolo dan membuatnya terbelah menjadi dua. Seketika wujud rohnya tidak lagi stabil dan menyatu kembali dengan patung itu. Bocah sialan. Dorokasmolo menggunakan kekuatannya untuk menyatukan patung itu lagi. Namun saat ini, ia tidak bisa lagi menggunakan tubuh rohnya. Tak kehabisan akal, tiba-tiba
Ndoro Kasmolo menyibakkan bayangan hitam ke salah satu sudut ruangan itu, dan perlahan terdengar suara anak-anak keluar dari sana. Dibuka, kita bisa main. Ayo keluar cepat. Belasan anak keluar dari tempat yang tidak bisa kutebak. Anak-anak itu bermain seolah tempat itu merupakan tempat yang nyaman untuk mereka. Dan satu hal yang aku tebak, sepertinya mereka tidak menyadari keberadaan roh manusia yang sudah menjadi siluman itu di sana. Jangan pergi dari sana. Aku berteriak pada anak-anak itu. Aku merasakan Ndoro Kasmolo memiliki rencana yang membahayakan mereka. Ini titah dariku. Siapapun dari kalian yang bisa membunuh orang itu, akan segera kubangkitkan ke tubuh anak itu tanpa menunggu waktu yang dijanjikan. Perintah Ndoro Kasmolo. Seketika seluruh mata siluman-siluman itu tertuju ke arahku. Mereka menyerangku bertubi-tubi hingga membuat aku kewalahan. Tapi bukan itu yang aku khawatirkan, melainkan keselamatan anak-anak ini. Pergi dari tempat ini. Kalian akan dijadikan wadah siluman-siluman ini. Aku berteriak memperingatkan anak-anak itu. Siluman? Wadah? Mas ini siapa? Mana orang-orang yang sering membawakan makanan enak untuk kita? Mereka saling bertanya satu sama lain. Mereka benar-benar tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tak ada pilihan lain. Sekali lagi aku bacakan doa yang sekiranya dapat membuat siluman-siluman ini menjauh dariku. Ayo kita pergi dari sini. Pergi? Pergi kemana? Di sini enak kok, ucap salah satu anak itu. Aku heran, apa anak-anak ini sedang dalam pengaruh setan itu? Mereka pun masih bermain dan berpencar di tempat mengerikan ini. Saat ini Ndoro Kasmolo sedang dalam amarahnya. Ia mencoba menangkap salah satu anak itu sembari memulihkan wujud patungnya. Aku pun mementalkan serangannya dan menjauhkannya dari anak-anak. Masnya itu lagi apa sih? Aneh, ucap salah satu anak yang lain. Aku bingung, bagaimana harus menjelaskan kepada mereka. Setidaknya saat ini aku harus mengumpulkan mereka di satu tempat dan membuat perlindungan hingga pertolongan datang. Siluman itu berusaha menyerangku, sementara Ndoro Kasmolo berusaha menangkap salah satu dari anak itu. Mungkin ia bermaksud membangkitkan beberapa dari siluman itu untuk melawanku. Hal itu tidak boleh terjadi, tapi tubuhku sudah mencapai batasnya. kena. Sekarang masnya jadi setannya. Terdengar suara anak kecil yang menyentuhku dari belakang. Suara itu tidak asing di telingaku. Itu adalah Maul. Masnya jadi setan. Kita ngumpet. Teriak Maul memberi isyarat pada anak-anak yang lain. Maul ikutan. Seru nih. Ayo lari. Teriak anak yang lain. Pikiranku menerawang sesaat. Apa mungkin Maul bisa masuk ke tempat ini karena ia berwujud roh? Namun, apa tujuannya sampai memaksakan diri di tempat ini? Aku tahu tempat ngumpet yang aman. Ikut aku. Teriak Maul. Aku mulai sedikit mengerti dengan maksud Maul. Ia berhasil menggiring teman-temannya menuju sebuah tempat yang ia temukan sendiri. Ada sebuah tempat tertutup pepohonan dan ada tumpukan batu menyerupai goa di sana. Maul membawa anak-anak itu untuk bersembunyi di sana. Sepertinya aku harus mengikuti permainan mereka. Aku bergumam sambil tersenyum. Saat itu juga aku menggunakan sisa tenagaku untuk membacakan ajian Sukma Pangkresa yang seharusnya bisa menghalau niat jahat siluman-siluman itu. Dengan sekuat tenaga aku berlari dan memukul patung Ndoro Sukmolo.
hingga kembali terpisah. Namun aku tahu, itu tidak akan bertahan lama lagi. Kena, kamu setannya. Teriakku sambil menyentuh sosok Doro Kasmolo. Aku pun segera berlari ke arah anak-anak itu. Sementara Doro Kasmolo masih tidak mengerti dengan apa yang aku rencanakan. Saat itu, aku mendekat ke tempat persembunyian anak-anak itu. Mas ikut ngumpet dong. Dia yang jadi setannya sekarang. Ucapku dengan gaya kekanak-kanakan. Tidak seperti tadi, kini anak-anak itu membuka jalan untukku dan memperingatkanku tempat untuk persembunyian. Sini mas, sini. Kata mereka. Maul terlihat menertawakanku yang bertingkah seperti anak kecil. Namun aku sangat menghargai idenya saat itu. Sebelum Doro Kasmolo dan pengikutnya mendekat, aku memasang posisi bermeditasi untuk memasang pagar gaib di sekitar tempat persembunyian ini. Aku yakin selama anak-anak ini tidak keluar, tempat ini akan aman dari serangan mereka. Setidaknya sampai patung Doro Kasmolo pulih lagi. Berbagai serangan dari pengikut Doro Kasmolo menghantam pagar gaib yang aku buat. Namun mereka adalah siluman yang baru lahir. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menembus pagar ini. Itu suara apa? Kok serem? Tanya salah satu anak itu. Itu suara setan. Kita jangan keluar dari tempat ini. Balas Maul mencoba menenangkan mereka. Saat ini aku hanya bisa menunggu sampai ada pertolongan yang datang membantuku. Bila waktu di tempat ini berjalan lebih cepat, mungkin saat ini Rijal sudah seharian mencari bantuan. Seharusnya ini tidak akan lama. Aku terus membaca ayat-ayat suci dengan tenang untuk melindungi mereka. Sepertinya ini aku bisa cukup tenang. Ngapain di sana? Sini main sama Teteh. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan memanggil anak-anak itu dari luar semak-semak. Teteh, itu suara Teteh. Seketika, anak-anak semakin riuh mengetahui keberadaan salah satu teman mereka. Aku benar-benar terlupa bahwa masih ada seorang anak perempuan yang berada di kurungan di dekat altar. Jangan mendekat ke dia. Ucap Maul menghadang mereka. Kenapa? Dia kan Teteh. Dia yang jagain kita dan ngajak kita main. Balas yang lain. Bukan. Dia bukan bagian dari kita. Dia jahat. Kali ini mereka tidak percaya dengan ucapan Maul. Pergunjingan mereka membuat mereka berniat keluar dari perlindunganku. Aku bingung harus berkata apa. Tapi tiba-tiba Maul menghadang salah satu anak yang berlari, dan anak itu menembus tubuh Maul. Anak itu pun berhenti dan menoleh ke arah Maul. Maul, kok kamu gak bisa dipegang? Maul hanya tersenyum tanpa mau menjawab. Seluruh anak itu kini menatap pada Maul dengan tatapan bingung. Maul, jawab. Apa yang terjadi saat kita terpisah kemarin? Kata anak itu. Kali ini air mata Maul menetes. Ia sepertinya berusaha menahannya sejak menemukan teman-temannya itu. Makanya, sekali ini saja kalian menurut. Jangan sampai kalian bernasib sama sepertiku. Jangan dengarkan anak jalanan itu. Ayo main sama Teteh. Anak perempuan itu masih berusaha merayu anak-anak itu untuk keluar. Tapi kali ini, anak-anak itu lebih penasaran dengan keadaan Maul. Maul, kamu masih hidup kan? Tanya salah satu dari mereka. Sebagian dari mereka mencoba menyentuh Maul, namun gagal. Sebaliknya, Maul hanya menangis sambil menggelengkan kepalanya. Aku sudah mati. Jawab Maul singkat. Saat itu juga air mata anak-anak itu menetes
menangisi temannya itu. Makhluk itu mengejarku saat kita diculik. Dia makhluk yang mendiami patung itu. Saat itu pilihannya adalah aku mati olehnya atau menyelamatkan diri melalui jendela. Dan akhirnya aku mati kehabisan darah setelah jatuh dari jendela. Jelas Maul kepada mereka. Kenapa cuma Maul yang diserang? Kenapa kita dibiarkan hidup? Tanya salah satu dari mereka. Weton kalian sama dengan orang-orang yang menculik kalian. Tubuh kalian akan digunakan sebagai wadah roh mereka yang sudah menjadi siluman. Jelasku sembari mengingat beberapa kantong mayat yang dibawa keluar saat kami menyelinap tadi. Dan karena tidak ada weton mereka yang cocok dengan Maul, mereka pun membuang Maul. Wajah mereka pun berubah ketakutan. Akhirnya, ceritaku bisa sampai ke dalam pemikiran mereka. Entah karena ucapan Maul atau karena pagar gaib ini berhasil menetralisir pikiran mereka. Tapi masalah masih belum selesai. Kalau tidak mau keluar, biar Teteh yang menarik kalian keluar, ucap anak perempuan itu. Samar-samar aku merasakan wajah anak perempuan itu berubah seperti makhluk tua yang mengerikan. Namun itu hanya sesaat. Entah apa yang harus aku perbuat. Anak perempuan itu dengan berjalan menuju patung Doro Sakmolo dan mencium kakinya. Ia mendapat restu yang membuatnya diselimuti kabut hitam. Aduh, ini gawat. Sekali lagi aku berusaha memanggil keris Raga Sukma, namun gagal. Padahal aku berharap bisa menggunakan mantra leluhur di saat seperti ini. Tapi, belum sempat anak perempuan itu mendekat, tiba-tiba seseorang terjatuh tak jauh dari atasku dan mengerang kesakitan. Aduh, kok bisa munculnya dari atas begini? Ucap orang itu. Loh, Mas Jagat. Seketika aku tersenyum menyaksikan kedatangannya. Ia menatapku sejenak dan berusaha membaca situasi di sekitar tempat ini. Wah, Nan, tempat apa ini, Nan? Udah, aku jelasin nanti. Bawa dulu anak-anak itu keluar. Jagat mengerti maksudku. Ia pun meminta anak-anak itu saling berpegangan dan membawanya kembali ke alam manusia dengan kemampuannya. Sembari menunggu Jagat kembali, aku menghadapi sosok Teteh yang saat ini terlihat mengerikan. Kamu bukan anak kecil biasa. Anak itu memiringkan kepalanya dan tersenyum aneh kepadaku. Dia adalah mempelai Doro Kasmolo, jelas Maul. Kini aku sedikit mengerti. Patung itu dan wanita ini adalah sebuah kesatuan. Jelas akan terjadi hal mengerikan bila mereka berhasil bersatu dan menjalankan rencananya. Aku bersiap menerima serangan anak perempuan itu, tapi tiba-tiba ia sudah tidak ada di posisinya. Mati! Seketika, Teteh sudah berada di belakang memeluk kepalaku. Dalam sekejap, ia bermaksud mematahkan kepalaku. Tapi belum sempat itu terjadi. Sebuah tepukan mendarat di bahuku dan memindahkanku ke sebuah tempat yang jauh berbeda. Danan, kamu gak apa-apa? Kata Mas Jagat, yang ternyata membawaku keluar dari tempat itu di saat yang tepat. Aku berusaha menenangkan diri, sementara Rijal mengantarkan sebotol air putih untukku. Minum dulu, Nan, kata Rijal. Aku minum air dari pemberian Rijal dan mendapati kami dan anak-anak tadi berada di atas atap kantorku dan Rijal. Tak hanya Mas Jagat, Dirga juga tengah berada di sana merawat anak-anak yang masih menyesuaikan diri setelah kembali ke alam ini. Mas, bahaya Mas. Dirga dan Abah, mereka diincar. Mendengar ucapanku itu, raut wajah Jagat terlihat terlalu heran. Mungkin saja Mas Jagat sudah mengetahui hal ini terlebih dahulu.
Mereka mengincar garis keturunan Dharma Wijaya, Nan. Tapi mereka masih mengumpulkan kekuatan untuk membalaskan dendamnya itu. Jelas Mas Jagat. Mas Jagat pun bercerita mengenai penemuan mereka berdasarkan mimpi Dirga. Ia menceritakan tentang ketiga patung yang sengaja dibuat untuk membalas dendam ke keturunan Dharma Wijaya. Bale sudah berhadapan dengan patung sinden, kamu dengan patung berhala, dan tidak satu pun dari kita mampu mengalahkannya, kata Mas Jagat. Tentu saja, ucapan itu membuat aku semakin khawatir. Tapi saat ini sepertinya keadaan anak-anak ini lebih penting untuk diperhatikan. Mas, Maul benar sudah meninggal? Tanya salah satu dari anak itu. Aku mengangguk. Tidak mungkin aku berbohong pada mereka. Maul menatap mereka sambil duduk di pembatas bangunan di atap gedung kecil ini. Ia terlihat tersenyum menatap teman-temannya. Maul, kami kira kamu nyelamatin diri sendiri. Maafin ya. Kami kira kamu kabur. Aku sudah ngeledekin kamu terus loh. Anak-anak itu meluapkan apa yang ingin mereka ucapkan pada Maul dengan berlinang air mata. Saat itu matahari subuh mulai terbit dari belakang tempat Maul duduk. Fajar yang menguning menunjukkan keberadaan Maul yang mulai samar di mata kami. Mana mungkin seorang Maul kabur melarikan diri. Ingat, walau anak jalanan, Maul tetap Maul, ucapnya sombong. Kini sesuatu yang membuat Maul tidak tenang sudah terpenuhi. Ia menemukan teman-temannya selamat dan berada di tangan yang aman. Semoga saja ia benar-benar bisa pergi dengan tenang. Bang, titip mereka ya. Pamit Maul pada Rijal. Rijal pun mengangguk sembari menahan air matanya. Saat itu, beberapa bait doa kami lantunkan untuk menghantar kepergian Maul. Seorang anak jalanan yang telah tiada, namun tetap berusaha bertanggung jawab untuk teman-temannya. Bicara soal teman, sepertinya untuk masalah sebesar ini, aku membutuhkan seorang teman yang bisa diandalkan. Semoga saja dia masih berada di Klaten dan tidak kepikiran jadi tukang topeng monyet keliling bersama Kliwon. Kalau memang benar, akan butuh ongkos lebih untukku mengejar keberadaannya. Aku pun mengambil telepon genggamku dan mencari satu nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Cahyo. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya.